Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu halaqah dirasah Islamiyah, majlis untuk belajar agama Islam yang berkesinambungan. Jadi kita akan membaca sebuah kitab atau buku. Nanti kalau selesai kita lanjutkan lagi terus seperti itu. Karena kita, barakallahu fikum, kebutuhan akan ilmu itu lebih butuh daripada kebutuhan kita makan dan minum. Kalau makan dan minum kan kita butuh mungkin paling banyak sehari 3 kali. Tapi kalau ilmu kan mau masuk kamar mandi ada ilmunya. Berdoa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk dengan kaki kiri. Kemudian keluar dengan kaki kanan, membaca ghufranak. Kemudian apa? Memakan bismillah, ya kan? Terus sampai mau tidur lagi bismika Allahumma amutu wa ahya. Seterusnya kita setiap hari butuh ilmu. Setiap saat, setiap detik kita membutuhkan akan ilmu. Maka barakallahu fikum, mau nggak mau kita itu harus mengalokasikan, memberikan waktu spesial untuk ilmu. Kalau bisa itu minimal itu, kalau bisa itu para ulama itu sehari ya kayak tadi, lebih pokok daripada makan dan minum kan. Kita kan udah wajib sepertinya, kebanyakan orang sehari makan 3 kali, ya kan? Seperti itu. Harusnya belajar sehari itu lebih pokok, lebih penting, dan dia lebih dari 3 kali. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sehari itu 12 kali untuk belajar atau mengajar dengan ilmu itu, aktivitasnya itu 12 kali. Seperti itu. Nah, makanya ana ingin sedikit memberikan motivasi pada kita. Mari kita alokasikan waktu untuk belajar tentang ilmu agama ini, karena itu adalah jalan satu-satunya, nggak ada lagi jalan agar kita bahagia, tenang dunia dan akhirat. Itu pasti, nggak ada jalan lain. Makanya program di sini kan banyak ya. Ada beberapa program yang itu kami susun sesuai dengan kemampuan. Nanti kalau yang sudah semangat buat menuntut ilmu, kita ada mahat ilmu. Mahat ilmu itu pondok, tapi nyantri kalong lah kalau dalam istilah dulu. Itu belajar sepekan bisa sampai 3 kali. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah ini HDI, kelas halaqah dirasah Islamiyah, belajar tentang agama Islam, seperti itu. Nah, dan berikutnya lagi mungkin yang belum terlalu siap ya, yang pekanan malam Kamis, atau yang 1 bulan sekali, yaitu pekan pertama untuk kajian Arba'in Nawawi dan pekan ketiga untuk ibu-ibu sebulan sekali. Jangan sampai lah masa sebulan gak pernah ngaji sama sekali. Itu sudah batas paling paling minim banget itu. Coba bayangin orang makan sebulan cuma 1 kali, coba. Kurus krempeng pasti, iya kan? Seperti itu. Sama, ilmu itu adalah kebutuhan akan akal dan juga ruh kita, ibadah dengan ilmu itu kan. Bayangin kalau cuma dikasih makan sebulan sekali, ya gimana? Akal kita nggak sakit karena kurang asupan, kurang nutrisi, seperti itu. Harus tuh. Gimana tidak
sakit akal kita karena tadi kurangnya asupan. Nah seperti itu. Coba aja kita bayangin aja makan sebulan sekali coba. Jazakallah. Makan sebulan sekali bagaimana coba? Seperti itu. Nah kita sama itu kan, tubuh kita kan nggak cuma jasad kita kan. Anak baru ngomong setengah jam aja nggak minum aja sudah tenggorokannya gimana gitu kan. Coba bayangin nggak minum sebulan coba, masih hidup itu luar biasa itu. Bismillah. Tapi kita terlalu fokus, terlalu perhatian dengan jasad kita, tubuh kita, jasmani kita, ya kan. Giginya, sikat gigi 3 kali sehari, mau tidur, bangun tidur dan yang lainnya, makan ini dan mandi sehari 2 kali dan yang lain. Itu kan semuanya untuk apa? Kesehatan jasmani, ya kan. Padahal diri kita itu nggak cuma raga, nggak cuma jasad, ada ruh, ada akal. Iya kan? Itu kan jauh lebih penting untuk diperhatikan. Bayangin coba. Lah itu nutrisinya kan ilmu dan ibadah, ya kan? Bayangin kalau nggak pernah dikasih makanan. Kayak tubuh, ya sama persis kan. Kita punya ruh, semua kita sadar. Kita punya akal, semua kita tahu. Kita punya jasad, raga, semua kita paham. Coba kita sangat perhatian dengan jasad kita, badan kita, raga kita. Coba untuk ilmu coba. Subhanallah, iya kan? Ya, makanya kita kadang merasa ini dan itu karena tadi kurangnya ilmu. Maka barakallahu fikum, karena ada yang tadi ada yang izin dan yang lainnya ya. Ana sampaikan bahwasanya berazam, bertekad kuat untuk mengalokasikan waktu untuk belajar seperti itu. Yang kedua adalah berprasangka baik. Berprasangka baik pada Allah, bahasanya apa? Kita akan dimudahkan untuk belajar. Seperti itu loh. Dan yang ketiga harus kita betul-betul mengalokasikan waktu. Kalau di sini anak yang di HDI ini anak agak biasa. Kalau yang di Mahat Ilmi itu syarat masuknya itu salah satunya 2 itu ya. Kalau yang laki-laki nggak boleh izin kecuali sakit. Yang kedua atau ibunya membutuhkan dia. Selain itu istrinya butuh apa, anak butuh, nggak boleh. Harus mengalokasikan waktu itu loh untuk belajar. Karena kalau nggak dipaksa, kita nggak memaksa diri, nanti nggak akan pernah bisa seperti itu. Maka dari sini kita harus betul-betul mengalokasikan waktu. Masa sih mengalokasikan waktu sepekan 1 kali jam 8 sampai jam 9 nggak bisa? Itu berarti kita hamba dunia banget. Betul-betul hamba dunia. Ada tamu, ada ini. Apa nggak bisa tamunya nanti suruh jam 10? Atau hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Rabu, atau hari Kamis, atau hari Jumat, atau hari Sabtu, subhanallah. Atau hari Minggu nanti ba'da duhur, atau ba'da asar, atau ba'da maghrib, atau ba'da isya. Subhanallah. Banyak banget waktu. Kenapa kita nggak memuliakan waktu untuk menuntut ilmu? Nah itu. Makanya barakallahu fikum, miliki tekad yang kuat, prasangka baik pada Allah, kita akan dimudahkan untuk belajar. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau saya mau dimudahkan untuk belajar, prasangka baik, nanti akan dimudahkan untuk belajar. Yang ketiga, alokasikan waktu. Jangan jenengan yang jadi apa? Objek daripada kegiatan, tapi jenengan yang ngatur kegiatan. Nanti kita nggak punya kewibawaan kalau gitu. Kalau kita tidak mengatur waktu kita, akhirnya uangnya gampang nemu nih segelemet dewek. Padahal kita mau belajar. Tapi kalau sudah terbiasa, jam 8 dia lagi belajar. Nanti kan dia akan apa? Teka ya jam 10 lah. Seperti itu kan. Dia lagi ngajar. Nanti akan keadaannya akan menyesuaikan kita, bukan kita yang menyesuaikan keadaan. Nah itu.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita, yaitu kitab Salasatul Usul, 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh seluruh manusia, enggak cuma Islam. Seluruh manusia harus mengetahui 3 landasan pokok ini kalau ingin bahagia, selamat, tenang, damai dunia dan akhirat. Kemarin kita sudah membaca ucapan penulis rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. I'lam, ketahuilah, ilmuhilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari 4 perkara. Ada yang belum punya? Sudah semua ya? Nah, kemarin kita atau penulis rahimahullah ta'ala memberikan pernyataan bahwasanya ada 4 hal yang harus kita ilmui, yang harus kita pelajari. Dan sifatnya adalah wajib. Dan sebagai murojaah ya, mengulang pelajaran, wajib itu termasuk hukum apa? Syariat, ya kan? Hukum syariat, hukum taklifi. Hukum syariat itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, boleh. Nah, sebenarnya kalau dibagi itu ada 2. Yang dari 2 itu nanti jadi 5 tadi. Asalnya adalah 2. Berupa apa? Berupa perintah dan pilihan, ya kan? Perintah dan pilihan. Perintah ada berapa? 2. Yang pertama perintah untuk melaksanakan. Yang kedua perintah untuk meninggalkan. Nah, perintah untuk melaksanakan terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama yang bersifat harus. Ya, ini namanya apa? Wajib. Berarti wajib apa pengertiannya? Adalah hukum syariat yang berupa perintah yang harus dilaksanakan. Kan gitu. Nah, tadi perintah yang pertama bisa berbentuk yang harus dikerjakan. Yang kedua yang dianjurkan, yang tidak harus. Ini namanya apa? Sunnah. Berarti sunnah apa? Hukum syariat yang berupa perintah yang bersifat anjuran, ya kan? Nah, kemudian perintah tadi ada 2 perintah apa? Perintah yang berupa larangan. Ada berapa? 2 juga. Yang satu yang bersifat harus ditinggalkan. Ini namanya haram. Berarti haram definisinya artinya hukum syariat yang berupa larangan yang sifatnya harus ditinggalkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang larangan yang bersifat tidak harus ditinggalkan, harus dianjurkan untuk ditinggalkan. Itu namanya apa? Makruh. Berarti apa pengertian makruh? Hukum syariat yang berupa larangan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, takhir adalah pilihan. Pilihan maksudnya apa? Boleh. Ini namanya apa? Mubah. Iya kan? Mubah itu bukan mubadir ya. Mubah itu boleh. Berarti mubah itu artinya apa? Hukum syariat yang berupa pilihan untuk apa? Melaksanakan atau meninggalkan. Nah, seperti itu kan. Nah, itu berarti hukum Islam ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Konsekuensinya apa? Konsekuensi hukum wajib? Melaksanakan dengan ikhlas dan
sesuai Rasul mendapatkan pahala, dan meninggalkannya berhak untuk dihukum. Kemudian yang sunnah melaksanakannya sesuai ikhlas dan sesuai Rasulullah SAW mendapatkan pahala, dan meninggalkannya tidak dihukum. Haram. Konsekuensinya meninggalkan dengan ikhlas dan mencontoh Rasul mendapat pahala, dan melakukannya berhak untuk dihukum. Nah, kemudian makruh. Konsekuensinya meninggalkannya dengan ikhlas dan sesuai perintah Rasul, sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala, dan meninggalkannya tidak mengapa. Mubah. Konsekuensinya melakukannya tidak berpahala, meninggalkannya juga tidak berdosa. Tapi ada catatan penting, bisa menjadi wasilah perantara yang lain. Misalnya tidur, itu kan secara hukum asal mubah, hukumnya mubah, boleh. Dosa tidak, berpahala juga tidak. Tapi kalau diniatkan untuk menguatkan badan agar bisa beribadah, agar bisa bekerja dan yang lainnya, maka tidurnya menjadi ibadah. Seperti itu. Tidur waktu kajian, maka apa? Hukumnya apa? Haram apa makruh? Kalau dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, gitu kan. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kita kan belajar ayat Al-Quran, hadis, gitu kan, diperintahkan untuk apa? Mendengarkan dan diam seksama, gitu kan. Dan ini malah diam dengan sangat seksama, iya kan? Saking diamnya nggak ada suaranya blas, gitu. Jadi sesuai perintah nggak itu? Ya enggak, seperti itu ya. Nah, jadi jangan minimalnya makruh, gitu kan, seperti itu. Nah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk belajar 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama dan paling utama adalah ilmu. Nah, kemarin kita sudah definisikan ilmu ya, iya kan? Apa makna ilmu kemarin? Pemahaman tentang sesuatu dengan pemahaman yang pasti. Itu ilmu, memahami tentang sesuatu dengan pemahaman yang pasti. Nah, jadi yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu kan luas banget itu kan. Semua ini butuh ilmu. Misal, kita beternak butuh ilmu. Itu pun ternak apa? Ada spesifikasinya. Ternak kambing, ternak domba, ternak lele, ternak ayam, ternak, semuanya itu butuh ilmu. Iya tidak? Coba asal-asalan ternak. Yakin itu bisa capek dan bisa jadi rugi. Berdagang butuh ilmu. Menjahit butuh ilmu. Bertani butuh ilmu. Nyupir butuh ilmu. Komputer butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Masya Allah ya. Berarti ilmu itu kedudukannya tinggi banget ya. Tapi apa maksud ilmu di sini? Karena sholat juga butuh ilmu, iya kan? Seperti itu. Maksud ilmu yang sangat agung adalah, kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa huwa ma'rifatullah, adalah ilmu tentang mengenal Allah. Ini ilmu yang paling tinggi. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Wa ma'rifatu nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Jadi itu ilmu itu sangat tinggi kedudukannya di dalam syariat Islam. Allah itu nyundul langit terhadap yang namanya ilmu, dan orang yang mempelajarinya serta orang yang sudah memiliki ilmu. Banyak sekali dalil-dalil yang
menyebutkan hal itu. Cukuplah bagi kita misalnya satu ayat aja surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, kemudian apa? Diangkat lagi orang berilmu dari yang beriman. Semua orang muslim, semua orang mukmin itu Allah angkat derajatnya. Mulia semua, siapapun dia. Tapi kalau ada orang yang Islam, orang beriman, dia lebih berilmu, dia punya ilmu, Allah angkat lagi derajatnya. Jadi lebih tinggi. Jadi yang paling tinggi adalah apa? Ahli ilmu. Makanya para nabi itu manusia paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena beliau-beliau ini yang paling pertama membawa ilmu, iya kan? Seperti itu. Malaikat yang paling tinggi derajatnya malaikat siapa? Jibril. Kenapa? Karena beliau yang menyampaikan ilmu yang berupa wahyu. Kan ada Jibril, Mikail dan yang lainnya kan banyak malaikat kan. Tapi siapa malaikat yang paling ilmu? Yang paling mulia siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena sebab beliau membawa ilmu yaitu berupa wahyu. Malaikat maut kan kita takut kan. Tapi dia nggak lebih mulia daripada malaikat siapa? Jibril. Malaikat pembagi rizki, kita senang kan dikasih rizki. Tapi dia tidak lebih mulia daripada apa? Jibril. Seperti itu. Makanya semua yang berkaitan dengan ilmu itu pasti akan menjadi mulia. Buku, kitab paling mulia di dunia apa? Al-Quran. Kenapa? Isinya tentang ilmu, sumber tentang ilmu. Manusia paling mulia siapa? Muhammad SAW. Kenapa? Beliau yang menyampaikan ilmu. Seperti itu. Malam yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa? Diturunkan padanya sumber ilmu, yaitu apa? Al-Quran. Tuh kan? Semua yang berkaitan dengan ilmu itu apa? Pasti akan menjadi sangat mulia. Makanya kemuliaan itu dengan ilmu. Makanya untuk meraih ilmu itu harus dengan memuliakan ilmu juga, yaitu beradab dan yang lainnya. Ya kalau kita pengen dapat suatu kemuliaan yang luar biasa kok sekobere loh. Masa sih kita akan mendapatkannya tanpa kita berkorban, tanpa kita memuliakan yang menyampaikan ilmu, tanpa kita memiliki sumber ilmu yaitu Al-Quran, mempelajarinya dan yang lain, mustahil. Apa? Mustahil. Ngaji yuk mbak, ngolah. Yang sih kepengen tapi priwe yo. Ya bung, untuk mendapatkan harta yang sangat mulia itu ilmu warisannya para nabi. Kok sekobere? Ya pastilah. Untuk mendapatkannya tidak mungkin seperti itu. Ya memang kekuatan orang, semangat orang berbeda-beda. Tapi kita harus punya komitmen terhadap ilmu. Harus betul-betul kita mengalokasikannya gitu. Tadi kita sudah sebutkan kan, semua yang berkaitan dengan ilmu pasti akan menjadi mulia. Seperti itu. Tapi apa maksud ilmu ini? Apa maksud ilmu yang dimaksud ilmu yang sangat mulia ini? Adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang agamanya Islam. Seperti itu. Ilmu-ilmu yang lain ya mulia, tapi tidak semulia ini. Dan kalau yang dimaksud dalam agama ilmu ya ini, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Rasulullah, ilmu mengenal syariat Islam. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengenal Allah, hidup kita itu pasti baik. Dunia akhirat pasti baik. Saya selalu mengatakan dunia dan akhirat dalam setiap hal agama. Kenapa? Karena kita itu memang hidup di dunia yang kemudian nanti di akhirat. Jadi bukan kita itu cuma tujuannya akhirat, bukan. Justru akhirat itu sangat tergantung dengan dunia kita. Iya tidak? Coba
orang masuk surga itu karena apa? Pertama karena rahmat Allah, jelas ya, itu karena memang mutlak. Tapi kan karena sebab apa dia? Amalannya di dunia juga kan. Makanya amalan kan sebab menjadi apa? Tanda dia sebagai nanti apa? Penduduk surga atau neraka. Coba orang yang nggak mau sholat atau nggak mau masuk Islam, kafir seperti itu. Kafirnya itu di dunia atau di kuburan? Di dunia. Akibatnya apa? Masuk neraka. Penduduk neraka tatkala ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam sakor, neraka sakor? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Maka mereka penduduk neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Aku dulu di dunia itu bukan orang yang sholat. Jadi dia masuk neraka karena akibat amalannya di dunia, iya kan? Jadi dunia itu penting apa enggak? Penting sekali. Sangat penting. Kalau di akhirat sih tinggal manen, baik atau buruk. Ini kita lagi apa? Menanam ini. Makanya dunia itu sangat penting. Nah itu kenapa kita selalu sampaikan bahwasanya belajar agama Islam, mengenal Allah, itu kebaikannya dunia dan akhirat. Seperti itu. Itu mengapa kita harus kenal Allah? Karena supaya kita tahu tujuan kita, supaya tahu kedudukan kita siapa di sini. Orang kalau tahu kedudukannya, orang tahu kalau punya misi, punya tujuan, langkahnya akan tepat, ya tidak? Misal seorang suami di rumah tangga, dia tahu kedudukannya siapa? Suami. Maka dia akan tahu hak dan kewajibannya, ya tidak? Dia yang punya kewajiban untuk apa? Menanggung seluruh apa? Bertanggung jawab seluruh apa? Keluarganya, istrinya, anaknya dan yang lainnya. Iya tidak? Dan dia punya hak itu dimuliakan semulia-mulianya di keluarganya. Iya tidak? Oleh anak dan istrinya. Seperti itu. Anak atau istri di keluarga, kedudukannya sebagai anak misalnya. Berarti dia tahu haknya. Haknya apa? Mendapatkan seluruh nafkah. Baik nafkah lahir, berupa pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan yang lainnya. Dan dia punya kewajiban, yaitu apa? Taat kepada siapa? Orang tuanya. Iya kan? Begitu juga istri dan yang lainnya. Tatkala tahu kedudukannya, maka apa? Semua berjalan dengan indah. Dengan tertib. Iya kan? Karena masing-masing tahu hak dan kewajiban. Begitu juga tatkala kita mengenal Allah, nanti kita tahu siapa Allah dan tahu siapa kita. Allah itu siapa? Al-Khaliq, pencipta kita, Tuhan kita, ya kan? Kita siapa? Makhluk, ciptaannya Allah. Jadi kita tahu kita punya Khaliq, pencipta, kita punya Tuhan yang haknya adalah diibadahi. Dan kita tahu bahwasanya kita itu hamba, makhluknya Allah yang harus beribadah kepada Dia semata, dan nanti di akhirat kita mempertanggungjawabkan apa? Amalan kita di dunia. Kan seperti itu. Kenapa kita kenal Allah? Orang semakin tahu kenal Allah, dia akan semakin apa? Tahu tujuannya. Akhirnya karena dia tahu Allah Tuhannya, tatkala dipanggil Allahu Akbar, sudah berhenti dari apa? Semua aktivitas. Ambil air wudhu, datang ke masjid. Karena itu tujuan kita ada di situ. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu tujuan, beribadah kepadaku saja, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaihim wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin para wanita. Karena Allah telah memuliakan dia dengan kemuliaannya, dan karena laki-laki tadi telah menafkahkan sebagian hartanya untuk anak istrinya.
Maka dari sini tahu dia, kita laki-laki harus menafkahi siapa? Anak istri kita. Kan seperti itu. Harus punya nafkah. Kalau nggak punya, ya harus kerja. Dia tahu. Dan wujud daripada dia bekerja tadi, menafkahi anak istrinya tadi, karena dia melakukan perintah Allah. Sehingga dia nanti tidak sombong dengan anak istrinya. Seperti itu. Semuanya. Semua. Tatkala kita mengenal Allah, akhirnya kita tahu bahwasanya kita adalah hambanya. Karena Allah itu adalah Khalik, pencipta, Tuhan. Dan Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang lain. Tuhan yang benar itu Allah semata. Sehingga kita tahu diri. Tahu maksudnya Allah menciptakan kita. Kita kan tadi makhluk diciptakan oleh Allah. Dan kita tahu tadi, Allah menginginkan penciptaan kita untuk satu tujuan, yaitu apa? Beribadah kepadanya saja. Dan Allah nanti akan menghisab, menghitung amal ibadah kita di akhirat. Dan mengekalkan kita di dua negeri. Negeri surga yang penuh dengan kenikmatan dan abadi di sana. Allahumma amin. Semoga kita menjadi penduduk surga semuanya. Atau naudzubillah menjadi penduduk neraka kekal di sana dengan seluruh azabnya yang begitu pedih. Naudzubillah, naudzubillah. Seperti itu. Kenapa kita harus mengenal Allah? Itu ilmu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah mengenal nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah yang membawa ini. Yang membawa apa? Hukum Allah, membawa pengetahuan tentang Allah. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam. Karena agama Islam itulah syariatnya, aturannya itu. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan bagi kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk alam semesta ini, makhluknya selama hidup di dunia, itu termaktub, tertuang di dalam apa? Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, yang pertama kita mengenal Allah dulu. Ma'rifatullah. Ilmu paling tinggi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disebutkan arti Allah. Lafaz Allah itu dari apa? Dari al dan ilah, alif lam dan ilah. Ilah artinya apa? Sesembahan, zat yang disembah. Alif lam artinya apa? Kemarin fungsinya, salah satu fungsi alif lam di situ untuk menunjukkan tertentu, memastikan. Berarti ilah zat yang disembah. Kalau ada Allah berarti apa? Allah secara bahasa namanya apa? Zat yang betul-betul benar dan berhak untuk disembah. Ya kan seperti itu. Kalau ilah yang disembah kan banyak, nggak cuma Allah. Ada Yesus, ada patung, ada Nyi Roro Kidul dan yang lainnya kan. Tapi itu sesembahan yang batil. Sembahan yang benar siapa? Allah. Nah, seperti itu. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah, kemudian ada yang pernah melihat Allah? Ada yang pernah melihat Allah? Jenengan? Ada yang pernah melihat? Ada belum? Bermimpi ketemu Allah? Belum. Terus bagaimana kita mengenalnya? Padahal melihat belum pernah, mendengar suaranya belum pernah juga, bermimpi ketemunya belum pernah juga, ya kan? Tapi kita disuruh untuk apa? Tunduk kepadanya, taat kepadanya, ya kan? Coba, kan secara akal kita disuruh tunduk kepada sesuatu yang kita tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar suaranya. Masuk akal tidak? Secara akal masuk akal tidak? Hah? Gak masuk akal, iya kan? Coba jenengan tiba-tiba saya perintahkan kamu harus
nanti bayar uang ditaruhkan di mana misalnya dekat kandang kambing untuk siapa? Untuk Yehowa. Ya anggap aja asal aja nah Yehowa. Siapa Yehowa? Yehowa itu yang menguasai situ. Bentuknya seperti apa? Wis gede banget. Anak sing pernah urung pernah. Sing pernah ngimpi urung pernah. Sing pernah ndeleng urung pernah. Sing pernah ngrungu urung pernah. Kira-kira jenengan mau percaya enggak kayak gitu? Hah? Atau suruh nyaruh sajen atau suruh sujud di situ? Mau enggak? Enggak mau lah. Sesuatu yang enggak ada kok, ya kan? Nah, pertanyaan itu kan nggak mau. Nah, pertanyaannya sama. Apakah kita pernah melihat Allah? Jawabannya pasti serentak sama. Yaitu tidak pernah. Apakah kita pernah bermimpi dengan Allah? Jawabannya sama, nggak pernah. Apakah kita pernah mendengar ucapannya Allah, suaranya Allah? Tidak pernah. Lah terus kita kok suruh sujud kepada Allah? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu kan? Lah bagaimana kita meyakini Allah itu ada? Iya kan? Kalau kita coba suruh sholat 5 waktu, suruh ini dan itu terhadap zat yang tidak ada misalnya, naudzubillah, kan nggak masuk akal, iya kan? Allah itu ada tidak? Pasti ada. Coba bagaimana kita mengenalnya? Nah itu, iya kan? Maka barakallahu fikum, pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Jadi mengenal Allah itu dengan ayatnya. Mengenal Allah itu dengan apa? Ayatnya. Apa itu ayat? Ayat itu al-alamat, tanda. Ayat itu adalah alamat atau tanda yang allati tadullu 'alaiha wa tubayyinuhu. Itu kalau Syekh Utsaimin mengatakan al-ayat hiyal alamah allati tadullu 'alaihi wa tubayyinuhu. Ayat adalah tanda yang menunjukkan akan sesuatu dan menjelaskannya. Ayat adalah apa? Alamat atau tanda yang menunjukkan kepada sesuatu dan menjelaskannya. Bismillah. Ayat adalah alamat atau tanda yang menunjukkan kepada sesuatu atau dan menjelaskan. Berarti ayatullah artinya apa? Tanda yang menunjukkan akan Allah dan menjelaskan tentang Allah, iya kan? Seperti itu. Nah, ayat Allah itu ada 2. Tanda yang menunjukkan kepada Allah itu ada 2. Yang pertama adalah ayat syar'iyah dalam kurung wahyu. Jadi kalau dengar ayat syar'iyah itu artinya adalah wahyu. Ayat syariah itu apa? Wahyu. Dan wahyu ada berapa? Ada berapa? Wahyu ada berapa? Ada berapa? Banyak. Wahyu Pratama, Wahyu Isnaini, Wahyu Abdullah gitu. Ya bukan itu. Itu Pak Wahyu. Wahyu ada berapa? 2. Apa? Al-Quran dan hadis, ya kan? Wahyu itu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti itu. 6. Wahyu itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Maka barakallahu fikum, untuk mengenal Allah kita harus tahu ayat. Ayat itu adalah apa tadi?
alamat tanda yang menunjukkan tentang Allah dan menerangkan tentang Allah. Di mana kita mengetahuinya? Yang pertama adalah ayat syar'iyah atau yang disebut dengan wahyu atau berupa Al-Quran dan hadis. Berarti kalau kita pengen tahu Allah, itu kita baca apa? Al-Quran. Kita baca apa? Hadis. Subhanallah. Sekarang kaum muslimin ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua. Mana Al-Quran kita? Kapan terakhir Al-Quran kita baca? Gak usah dijawab. Cukup kita tobat bareng-bareng. Ini Al-Quran. Atau ada yang mungkin belum punya Al-Quran, datang ke sini, kita kasih. Siapapun jamaah, kaum muslimin, warga masyarakat sini yang belum punya Al-Quran, datang ke sini, anak kasih. Ada beberapa, ada puluhan wakaf itu. Kalau kurang nanti saya minta lagi. Tahu tidak kita punya tidak Al-Quran? Kalau punya sudah dibaca belum? Kalau sudah dibaca, sudah ditadaburi belum? Kalau sudah ditadaburi, sudah diamalkan belum? Musibah bagi kita kaum muslimin sekarang jauh sekali dari Al-Quran. Maka kewajiban kita selaku orang yang sudah tahu itu sekarang, ya Allah ya Rabbi, berat. Bagaimana menanamkan kecintaan bagi kaum muslimin dengan Al-Quran? Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Coba kapan? Itu aja baru membaca aja udah nggak tahu tahun kapan kita membacanya, iya kan? Belum kita membaca ya minimal kalau nggak tahu bahasa Arab terjemahannya, iya kan? Ya inilah keadaan kita kaum muslimin sekarang, yang begitu jauh dari mengetahui Tuhannya sendiri. Gak usah kita menyalahkan siapapun. Mari kita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil Al-Qur'an kita, baca Al-Qur'an kita, baca terjemahannya kalau memang belum tahu. Datangi majlis-majlis tafsir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis Al-Qur'an. Ya pantas hidup kita gersang. Karena ruh kita itu sekarat. Gak mengenal dengan siapa? Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mari luangkan setiap hari kita membaca Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuan kita. Luangkan. Belum bisa belajar, kita siap. Insya Allah di masjid ini siap, siapapun yang mau datang untuk belajar Al-Quran siap. Makanya saya itu banyaknya di rumah. Sangat jarang saya ngisi kajian di luar. Itu jarang sekali. Mbok ada yang mau belajar Al-Quran di rumah, saya siap. Mau anak-anak, mau orang tua, siapapun siap. Seperti itu. Karena ini sumber kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan mengenal Allah tanpa kita membaca Al-Quran? Ini Al-Quran, apalagi hadis. Karena wahyu tadi yang kedua adalah hadis. Sahih Bukhari dibaca, Sahih Muslim dibaca, Sahih Tirmidzi, Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan yang lain-lainnya, Ashabus Sunan. Dibaca itu. Gak tahu kita itu kesibukannya apa. Sehingga kita lupa untuk membaca Al-Quran, apalagi hadis. Terlalu banyak waktu yang kita sia-siakan. Masa untuk kehidupan
akhirat kita yang abadi kita enggak menyiapkan dari sekarang. Untuk kehidupan kita yang di dunia, yang sebentar banget ini saja kita sudah pada merancang, menginvestasikannya dengan sangat bersungguh-sungguh, ya tidak? Coba, anak-anak sekolah dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8, SMP 3 tahun, 9 tahun. Berapa? 8 sama 3, 11. Kemudian apa? SMA 3 tahun, 14. S1 4 tahun, 18 tahun. Kebanyakannya untuk ilmu apa? Duniawi kan? Untuk kedokteran apa? Bagus atau tidak? Bagus. Itu bagus kan? Kita nggak mengingkari ya. Itu untuk kehidupan dunia kita agar kita mendapatkan kehidupan yang layak. Bagus tidak? Bagus, nggak salah. Untuk kehidupannya layak di mana pertanyaannya? Di dunia. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi ada hal yang lebih penting dan bahkan itu sangat penting. Itu menyiapkan kehidupan kita di akhirat yang kekal, gitu loh. Kita aja di dunia nggak tega kalau kita itu miskin. Kemudian apa? Anak-anak kita susah makan, iya kan? Berpakaian tidak layak, punya tempat tinggal yang nggak layak. Kita sedih, ya kan? Iya kan? Semua kita kenapa menyekolahkan anak tinggi-tinggi? Salah satunya untuk apa? Agar kehidupannya baik. Salah atau benar? Benar, nggak ada masalah seperti itu kan. Tapi coba, pernahkah kita memikirkan kehidupan anak-anak keturunan kita yang nanti di akhirat? Padahal itu pasti, padahal itu kekal, padahal itu abadi. Untuk dunia saja kita sampai 18 tahunan menyekolahkan anak kita. Masa kita nggak mau mengantarkan anak kita ke TPA, mengantarkan anak kita ke majelis taklim, meluangkan waktu kita untuk majelis taklim agar kita tahu wudhu yang benar, agar kita tahu sholat yang benar, agar kita tahu agama kita yang benar, agar kita tahu dan bisa membaca Al-Quran. Syukur bisa sampai bisa bahasa Arab sehingga memahami Al-Quran. Coba, mana tanggung jawab kita? Terutama kita laki-laki, bapak, suami ini. Kita dituntut kelak di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Subhanallah. Maka mari kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Kita perbaiki dari diri kita, dari anak istri kita, keluarga kita, syukur kepada masyarakat kita, syukur kepada negeri kita Indonesia, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang indah, yang makmur, dan kita menjumpai Rabb kita dalam keadaannya memberikan ampunan kepada kita. Harus kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Harus kita memaksa untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kita nggak memaksa diri kita itu akan apa? Cenderung kepada hal-hal yang melalaikan, ya kan? Inna nafsa la ammaratum bisu. Sungguh jiwa, hawa nafsu kita itu selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Nah, itu mengenal Allah. Yang pertama adalah dengan apa? Ayat syar'iyah berupa Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu makhluk, seluruh makhluknya, alam raya ini. Seluruh apa? Makhluknya, yaitu alam raya. Ini kan semua alam raya kan makhluknya Allah. Nah, jadi itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala
itu dengan ayatnya Allah, tanda yang menunjukkan akan Allah dan menjelaskan tentang Allah. Baik itu ayat syariah yaitu wahyu Al-Quran ataupun hadis. Makanya kan di Al-Quran kita banyak sekali menjumpai ayat yang memang menerangkan siapa Allah, iya kan? Qul, katakan wahai Muhammad, huwa, dia adalah Allah. Qul huwallahu ahadun, dia adalah Allah Maha Esa, Maha Tunggal, iya kan? Dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain itu, hampir semua Al-Qur'an itu menerangkan Allah semuanya. Inna rabbakumullah, sungguh Tuhan kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun masa 6 hari. Tsumastawa 'alal arsy, kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala naik tinggi di atas arsy-Nya. Yuksil lailan nahara wa yatlubu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallah rabbul alamin. Dia yang menggantikan antara siang dan malam, rembulan, matahari, bintang-bintang, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Allahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang mengatur. Tabarakallah, Maha suci Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Dalam surat Al-A'raf ayat 54. Dan semuanya membicarakan seperti itu Al-Qur'an. Nah, kemudian ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluknya Allah. Alam raya ini semuanya menunjukkan kepada adanya Allah. Ya tidak? Coba, misal bit gedang, pohon pisang. Pohon pisang ada atau tidak? Ada. Kita melihat keberadaannya dia di dunia sekarang, adanya dia di dunia sekarang, itu ada beberapa kemungkinan sebab dianya ada, ya kan? Pertama apa? Tiba-tiba ada. Ya kan? Tiba-tiba ada wit gedang, tiba-tiba ada pohon pisang. Itu kemungkinan yang pertama kan? Adanya pohon pisang itu minimalnya ada 3 kemungkinan. Sebab adanya pohon pisang. Pertama, tiba-tiba ada. Jenengan terima kalau ada orang mengatakan seperti ini. Wit gedang itu kan biasa itu. Ya tiba-tiba ada. Jenengan percaya? Masuk akal atau enggak? Hah? Masa masuk akal? Dia tiba-tiba ada. Dengan menerima enggak pernyataan seperti ini? Tidak akan pernah diterima. Iya kan? Matahari ada tidak? Ada. Keberadaannya ini kan, kemungkinan adanya matahari kan salah satunya dia ada sendiri. Masuk akal tidak ini? Sangat tidak masuk akal, iya kan? Seperti saya bilang misalnya, ini buku ini buku dari mana? Tiba-tiba ada dari tadi. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Pasti ada yang menciptakan ini, iya kan? Kemungkinan pertamanya adanya dunia ini loh, semua isinya ini loh. Kemungkinannya yang pertama dia ada sendiri, iya kan? Kemungkinan yang kedua apa? Dia bikin sendiri. Dia yang menciptakan dirinya sendiri. Ini masuk akal atau tidak? Tidak. Kemungkinan yang ketiga apa? Ada yang menciptakan, iya kan? Ada kemungkinan lagi. Matahari sekarang kan ada. Kemungkinan adanya dia sekarang di dunia ini, kan kemungkinannya 3 ini. Apa? Tiba-tiba ada, masuk akal? Atau dia menciptakan dirinya sendiri? Siapa yang menciptakan matahari? Ya matahari. Masuk akal? Tidak akan masuk akal. Mosok gawe awake dewek, lha ya priwe gitu kan. Terus yang ketiga apa? Diciptakan. Berarti semua yang di dunia ini pasti apa? Ada yang menciptakan, iya kan? Kita nggak terima kalau akal kita nggak akan apa?
membenarkan kalau tiba-tiba rumah ini ada sendiri, pohon pisang ada sendiri, laut ada sendiri, ya kan? Nggak akan. Atau tadi, yaitu apa? Mereka semua menciptakan dirinya sendiri. Siapa yang menciptakan ikan? Ya ikan itu sendiri. Ya nggak masuk akal. Lalu sebelum ada ikan, ikannya kemana? Berarti kemungkinan yang ketiga apa? Semua yang ini adalah ada yang menciptakan. Itu yang masuk akal kan itu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti adanya alam raya ini dengan seluruh isinya menunjukkan adanya siapa? Sang pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Seperti itu. Berarti kita lihat matahari, berarti kita tahu bahwasanya ada yang menciptakan matahari, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat apa? Tumbuhan, berarti kita melihat ada yang apa? Menciptakan. Karena nggak mungkin dia tumbuhan itu ada sendiri tiba-tiba, iya kan? Berarti ada yang menciptakan. Berarti kita apa? Meyakini itu ada penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah singgung itu dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali. Misalnya dalam surat Az-Zariyat ayat ke-20 sampai 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini itu ada tanda yang menunjukkan akan keberadaannya Allah. Tapi apa? Lil muqinin, bagi orang yang yakin. Iya kan? Berarti kita lihat apa misalnya? Cebong, Ningwangan. Berarti ada penciptanya tidak? Berarti kita melihat itu, kita tahu adanya Allah. Iya kan? Kita melihat lagi jalan-jalan di gunung, weru air terjun, sungainya mengalir dengan indah, jernih, sejuk, dingin dan yang lainnya. Iya kan? Mungkinkah air terjun itu ada sendiri? Tidak mungkin. Berarti harus ada yang apa? Menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah. Sehingga kalau kita melihat air terjun, kita mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Iya kan? Kita melihat apa? Laut yang begitu luas. Mungkinkah laut itu jadi sendiri? Tidak mungkin. Iya kan? Pasti ada apa? Yang menciptakan. Akhirnya tatkala kita jalan-jalan ke Cilacap, akhirnya kita apa? Memuji siapa? Allah. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, zat yang telah menciptakan laut begitu luas, dengannya apa? Mendatangkan ikan-ikan yang begitu segar lagi melimpah. Kan seperti itu. Semua kita yang melihat alam raya ini menunjukkan akan adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, makanya Allah sebut tadi dalam surat Az-Zariyat itu 20 sampai 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di alam raya semua ini banyak sekali hal-hal yang menunjukkan akan adanya Allah. Semua makhluknya berarti menunjukkan harus ada yang menciptakan. Bahkan sampai Allah menyindir apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di diri kalian sendiri itu sudah menunjukkan akan adanya Allah. Apa kalian nggak lihat? Mata kita itu strukturnya itu luar biasa. Aliran darah itu ada aliran yang darah bersih, arteri, ada aliran darah kotor, vena, iya kan? Nggak kecampur coba kalau kecampur, gimana coba? Iya kan? Ada aliran pencernaan, sistem pencernaan, ada penawarnya, penawar dari racun-racun. Subhanallah, darah, kulit ini kalau kita ambil dikit aja, kemudian kita perbesar dengan mikroskop, itu susunannya luar biasa itu. Makanya sampai disinggung oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di diri kalian itu sudah menunjukkan akan adanya apa? Allah. Afala tubsirun, apa kalian enggak pada melihat? Subhanallah. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah mereka enggak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Apa enggak lihat itu langit bagaimana ditaruh di atas, ditinggikan? Enggak ada tiangnya, coba enggak jatuh. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan apa enggak lihat gunung itu bagaimana ditancapkan menjadi paku bumi, menjadi kokoh.
Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka juga enggak melihat bumi bagaimana dihamparkan sehingga kita bisa apa? Berjalan di atasnya, hidup di atasnya, beternak, bertani, bekerja di atasnya. Subhanallah. Iya kan? Al-Quran telah menerangkannya. Ayat-ayat alam raya ini telah menunjukkan. Tapi kan karena kita enggak pernah membaca ini, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca hadis, nggak pernah ngaji, sehingga kita tidak mengetahuinya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kebutuhan kita tentang ilmu daripada makan dan minum itu jauh sekali. Kita dalam setiap hembusan nafas kita itu butuh ilmu. Coba kalau orang yang berilmu setiap nafas dia ingat dengan Allah, Masya Allah, oksigennya sih gratis. Coba kalau naudzubillah seseorang itu ditakdirkan untuk sakit, iya kan? Bayar loh oksigen. Satu tabung berapa sekarang? Sampai 500-an ribu tabung oksigen itu sehari misalnya satu tabung misalnya coba 500 ribu loh. Yang kita tiap hari menikmatinya apa? Cuma-cuma gratis. Subhanallah. Ada yang pernah dengar orang yang cangkok ginjal? Ada berita gitu nggak? Cangkok ginjal. Berapa itu? Satu ginjal berapa? Harganya? Berapa? Ada yang tahu? 400 juta, iya kan? Ginjal. Tuh. Harganya luar biasa. Allah berikan gratis. Orang sakit mata, dia akan mengeluarkan berapapun harta yang ia miliki, ya kan? Yang penting dia tetap bisa melihat, ya tidak? Subhanallah. Itu. Kita merasakannya kalau sudah kehilangan. Naudzubillah, jangan sampai kita eling, kita sadar tatkala sudah dihilangkan. Kadang kita itu sadarnya tatkala di kayak gituan, ya tidak. Contohnya kita, alhamdulillah Allah itu nyebutnya masih yang ringan-ringan. Misalnya sakit demam, baru kita merasakan apa? Nikmatnya sehat, ya tidak. Seperti itu. Kemarin waktu sehat nggak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini masih sehat, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa ini dan itu. Coba, kalau dia bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah nikmat-nikmatku. Coba. Itu. Berapa banyak orang yang sudah buta baru dia akan apa? Mengeluarkan mungkin apa? Jutaan, ratusan, bahkan bisa sampai miliaran rupiah untuk apa? Mengembalikan penglihatannya, iya kan? Kenapa? Tatkala mata kita sekarang masih sehat, tidak kita gunakan untuk apa? Membaca Al-Quran. Kenapa tatkala lisan kita masih sehat, kita nggak buat untuk apa? Mentartilkan Al-Quran. Kenapa tatkala kaki kita masih sehat, kita tidak gunakan untuk apa? Melangkah ke majelis ilmu, ke masjid. Apa tunggu sampai Allah mengingatkan kita dengan sakit, naudzubillah. Summa naudzubillah, iya kan? Penyakit gula basah misalnya, yang harus kakinya merotoli, coba. Iya kan? Apa kita sadar dengan teguran dulu? Kenapa kita nggak sadarnya tatkala sehat, sehingga kesehatan kita selalu ditambah? Kenapa kita nggak sadar tatkala kita lagi diberikan kelapangan, luasnya rizki, luasnya anak, punya anak yang sehat, anak yang saleh, salehah, dan yang lainnya, pekerjaan yang mapan dan yang lainnya. Kemudian kita apa? Bersyukur, mengakuinya itu adalah milik Allah. Kemudian kita manfaatkan kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian kita manfaatkan harta itu untuk fisabilillah. Kemudian kita didik anak-anak kita untuk mempelajari agama Allah. Kan kayak gitu.
Milih mana? Diambil nikmat baru sadar, atau kita selalu di dalam kenikmatan tapi sadar? Milih mana? Silakan. Pertanyaan yang tidak usah dijawab. Pasti semuanya memilih apa? Selalu di dalam kenikmatan dan bisa bersyukur. Nah itu. Manfaatkan kesehatan kita, mata kita, mobil kita, rumah kita, harta kita, anak kita, seluruhnya untuk kebaikan. Seluruhnya untuk ketaatan. Seluruhnya untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah mengingatkan kita dengan apa? Ujian dan cobaan. Seperti itu. Nah, itu mengenal Allah. Bisa kita melihat dengan apa? Makhluk-makhluknya, termasuk pada diri kita sendiri. Nah, jadi itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita bahwasanya apa? Namanya ilmu adalah satu dari 4 hal yang paling utama harus diketahui oleh seorang muslim, bahkan seluruh manusia. Dan maksud ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam, ya kan? Dan mengenal Allah itu dengan apa? Ayat atau tanda. Ayat atau tanda yang menunjukkan terhadap Allah dan menerangkan tentang Allah ada berapa? Ada 2. Yang pertama, ayat syar'iyah, yaitu berupa wahyu. Wahyu ada berapa? 2, berupa Al-Quran atau hadis. Kemudian ayat yang kedua adalah apa? Ayat kauniyah, yaitu apa? Makhluk-makhluknya dan seluruh alam raya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu demi Allah. Itu semuanya untuk kebaikan kita, dunia akhirat. Ana ulangi lagi, setiap ana sampaikan pasti Islam itu untuk kebaikan apa? Dunia dan akhirat gitu. Dunianya pasti dia tenang, damai dengan segala keadaannya, pasti. Dan akhiratnya juga pasti tatkala dia apa? Betul-betul menjalankan syariat dan mati dalam keadaan keislaman, pasti dia akan mendapatkan apa? Kesejahteraan, kedamaian di surganya Allah. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.